nama saya Winda Gustianur Rahmat. Perkenalkan, nama saya Nur Safadu Juliantika. Perkenalkan, nama saya Afdah Oktari Nuzba. Perkenalkan, nama saya Devi Candiara Manurung. Nama saya Elviona Putri Nurahmadini DJ. Halo, perkenalkan nama saya Rika Fawasardianto. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan ataupun pembayaran pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi SPT ini dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama untuk PPH atau wajib pajak penghasilan. Yang kedua untuk PKP, pengusaha kena pajak, dan yang ketiga bagi pemungut ataupun pemotong. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terhutang yang sebenarnya, serta digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban, pembayaran atau pelunasan pajak dalam 1 tahun pajak, serta penghasilan yang merupakan objek ataupun bukan objek pajak. Sementara untuk pengusaha kena pajak atau PKP, SPT ini berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPNBM yang terhutang sebenarnya. Sementara untuk pemungut atau pemotong pajak, SPT ini berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut atau dipotong dan disetorkan. Jenis-jenis SPT dapat kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan secara bulanan, dan SPT tahunan digunakan untuk melakukan pelaporan secara tahunan. SPT masa ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk PPH pasal 21 dan 26, PPH pasal 23, PPH pasal 23 dan 26, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPN dan PPNBM, serta PPN dan PPNBM bagi pemungut. Di sini saya akan membahas tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan. Batas waktu pembayaran dan pelaporan menurut jenisnya ada 12, yaitu salah satunya adalah yang pertama. Surat pemberitahuan terdapat pada PPH pasal 21 sampai 26 yang mempunyai batas waktu pembayarannya 10 bulan berikutnya dan mempunyai batas waktu pelapornya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan terdapat pada PPH pasal 25 yang mempunyai batas waktu pembayarannya tanggal 15 setelah bulan berikutnya dan mempunyai batas waktu pelapornya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang ketiga, surat pemberitahuan terdapat pada PPN dan PPNBM PKP yang mempunyai batas waktu pembayaran akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian surat pemberitahuan dan mempunyai batas waktu pelapornya akhir masa pajak berikutnya. Terus ada juga wajib pajak menurut kriteria atau usaha kecil, yaitu yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pada pasal 25 untuk beberapa masa pajak dengan syarat pembayaran harus dan wajib dilunasi. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan masa lain dari nomor 1 untuk beberapa masa pajak dengan syarat pembayaran untuk masing-masing pajak dilakukan sesuai batas waktu masa pajak yang bersangkutan. Dan juga apabila wajib pajak baik orang maupun badan ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena misalkan ada kegiatan usaha atau masalah-masalah tentang laporan keuangannya atau sebab lainnya juga sehingga sulit mengeluarkan surat pemberitahuan atau bisa juga minta kelonggaran waktu atau perpanjangan waktu dari batas yang sudah ditetapkan. Wajib pajak dapat diperpanjang penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan cara
pemberitahuan secara tertulis. Ada juga surat pemberitahuan tidak disampaikan apabila yang pertama, surat pemberitahuan tidak ditandatangani. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak dilengkapi dengan keterangan atau dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar setelah penyampaiannya 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Yang keempat, surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau surat ketetapan pajak. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk dan isi SPT atau surat pemberitahuan. Nah, jadi menurut bentuknya, SPT itu dibagi menjadi 2. Ada SPT yang berbentuk formulir kertas, dan ada juga SPT yang berbentuk dokumen elektronik atau yang biasa disebut juga dengan e-SPT. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa SPT itu dibedakan menjadi 2. Ada SPT tahunan dan ada SPT masa. Nah, untuk SPT tahunan pajak penghasilan itu pada umumnya memuat jumlah penghasilan, PKP atau penghasilan kena pajak, kemudian pajak yang terutang, kredit pajak, kelebihan dan kekurangan bayar pajak, dan kemudian harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak orang pribadi. Nah, sementara untuk SPT masa PPN itu pada umumnya memuat jumlah DPP atau dasar pengenaan pajak, kemudian kekurangan dan kelebihan bayar pajak, pajak keluaran, dan pajak masukan yang bisa dikreditkan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara pengisian dan penyampaian SPT itu sendiri. Jadi yang pertama, wajib pajak harus menyampaikan dan mengisi SPT tersebut dengan benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Yang kedua, khusus untuk SPT wajib pajak badan, itu yang menandatangani adalah si pengurus atau direksi badan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika si wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menyampaikan dan meminta SPT, maka surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT atau surat pemberitahuan. Yang keempat yaitu untuk SPT tahunan PPh wajib pajak yang harus menyelenggarakan yang namanya pembukuan, itu harus melampirkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi atau keterangan lain untuk menghitung besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Yang kelima yaitu ketika laporan keuangan diaudit atau diperiksa oleh angkutan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT atau surat pemberitahuan yang kurang lengkap dan tidak jelas, maka SPT tersebut tidak disampaikan. Untuk penyampaian SPT bisa juga dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.djponline.pajak.go.id atau ASP Application Service Provider atau jasa penyedia aplikasi. Nah, jadi sebelumnya wajib pajak harus memiliki yang namanya EFIN atau nomor identifikasi pengarsifan elektronik. Nah, untuk mendapatkan nomor ini, si wajib pajak harus datang dulu ke kantor pelayanan pajak untuk melakukan aktivasi EFIN tersebut dengan cara melampirkan KTP atau paspor, kemudian NPWP, kemudian surat keterangan pertanda dan menyampaikan email aktif. Nah, setelah si wajib pajak ini menerima EFIN, nanti EFIN inilah yang digunakan untuk login pada saat e-filing. Nah, materi selanjutnya yaitu pembetulan SPT. Jadi, wajib pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT yang sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam SPT yang sudah dilaporkan tersebut. Berikut adalah ketentuannya. Yang pertama, wajib pajak dengan sadar dan atas kemauannya sendiri membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Nah, tindakan ini dapat dilakukan ketika Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Ketentuan yang kedua yaitu pembetulan SPT rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak adalah jika setelah dilakukannya perhitungan
pajak yang seharusnya terutang dengan kredit pajak memiliki selisih lebih atau jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, atau wajib pajak telah melakukan pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran tersebut, wajib pajak berhak meminta kembali kelebihan pembayaran tersebut dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak. Apabila wajib pajak masih memiliki utang pajak termaksud semua jenis pajak dan cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut wajib diperhitungkan kembali dengan utang pajak tersebut, dan apabila masih memiliki sisa lebih akan dikembalikan kepada wajib pajak. Batas waktu untuk pembayaran pajak paling lama 1 bulan untuk 1. Surat ketetapan pajak bayar lebih diperhitungkan sejak diterimanya surat permohonan tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 2. Surat ketetapan pajak bayar lebih diperhitungkan sejak tanggal penerbitan. 3. Surat ketetapan keputusan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak ditetapkan saat tanggal penerbitan. 4. Surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga diperhitungkan sejak tanggal penerbitan. 5. Putusan banding akan dihitung sejak diterimanya putusan banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan putusan pengadilan. Dan apabila kelebihan pembayaran pajak tersebut dilakukan setelah 1 bulan, pemerintah memberikan bunga imbalan sebesar 2% atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan dan akan dikembalikan pada saat pengembalian kelebihan. Berikutnya adalah kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu. Wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu adalah wajib pajak yang 1. Selalu tepat waktu untuk memberikan surat pemberitahuan. 2. Wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan pajak di semua jenis pajak kecuali sudah mendapat izin untuk mengangsur serta membayar pajak. 3. Menerima laporan keuangan audit oleh akuntan publik pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian dihitung secara 3 tahun berturut-turut. 4. Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap dan dihitung dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu ada 4. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Atau yang terakhir, pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan dan paling lama 1 bulan sejak permintaan diterima lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Setelah melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%. Kelebihan pembayaran pajak bagi orang pribadi bukan subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian pajak pertambahan nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembayaran kelebihan pajak.
Yang pertama, pengembalian pembayaran pajak yang tersisa dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak. Yang kedua, kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keputusan pengembalian pembayaran pajak. Yang ketiga, SKP KPP atas dasar itu, Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per masa atau tahun pajak. Yang keempat, SPMKP dibuat dalam rangka 4, lembar 1 dan lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara, Mitra Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP, lembar ketiga untuk wajib pajak yang bersangkutan, dan lembar keempat untuk Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan 5 PMKP. Yang kelima, Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara mengembalikan lembar kedua SPMKP disertai dengan surat perintah pencairan dana lembar kedua kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D. Dan yang keenam, SPMKP dan SKP KPP wajib disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara paling lambat dalam 2 hari kerja sampai jangka waktu sebelum jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, penjelasan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang mencakup surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan surat ketetapan pajak. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak terjadi hal-hal. Pertama, apabila dalam hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau setelah mendapat surat teguran tidak menyampaikan surat pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasikan dalam selisih pajak lebih atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Saya Fadilah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau biasa kita sebut SKP KBT. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ini dalam jangka waktu 5 tahun saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Surat ini dikeluarkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan untuk penerbitan surat SKP KBT ini. Surat ini tidak dapat dikeluarkan sebelum didahului dengan surat ketetapan pajak atau biasa kita sebut dengan SKP. Apabila masih ada data baru yang penerbitan SKP KBT terbaru oleh Direktur Jenderal Pajak, SKP KBT terbaru masih dapat diterbitkan kembali. Oke, selanjutnya ada surat ketetapan pajak nihil atau biasa kita sebut dengan SKPN. SKPN ini diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah pajak yang dibayar sama dengan pajak yang terutang atau tidak ada pembayaran pajak. SKPN diterbitkan untuk 3 hal. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang. Yang kedua, pajak perubahan nilai atau PPN apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang
atau tidak ada pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurang dengan jumlah pajak yang dipungut oleh pemungut pajak tersebut. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Apabila jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan pajak yang terutang. Intinya surat ketetapan pajak nihil ini, pajak yang dibayarkan sama dengan pajak yang terutang. Selanjutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa kita sebut dengan SKPLB. SKPLB ini diterbitkan jika jumlah pajak atau kredit pajak yang sudah dibayarkan kepada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah itu lebih besar daripada pajak yang terutang. Ada beberapa prosedur penerbitan SKPLB. Yang pertama, wajib pajak atau WP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mengisi kolom SPT, surat pemberitahuan tahunan, atau dengan surat tersendiri. Kedua, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak, Direktur Jenderal Pajak harus mengeluarkan surat SKPLB paling lambat 12 bulan, terhitung sejak dokumen itu lengkap. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi WP yang sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 12 bulan, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka surat permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima, di-accept. Dan SKPLB itu harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu 12 bulan tersebut habis. Yang keempat, apabila SKPLB tersebut lambat dikeluarkan dalam jangka waktu 1 bulan, maka si wajib pajak mendapatkan imbalan sebesar 2% per bulannya, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut hingga diterbitkannya SKPLB. Apabila pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap WP yang sedang dalam pemeriksaan tetapi tidak dilanjutkan dengan penyelidikan, atau dilanjutkan penyelidikan tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan. Ada juga dilanjutkan penyelidikan, dilanjutkan dengan penuntutan, tetapi dia bakal lepas atau putus dari segala tuntutan hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di sini, WP diberikan imbalan sebesar 2% selama 24 bulan setelah 12 bulan diterima surat permohonannya hingga diterbitkannya SKPLB.